Halo, assalamualaikum sahabat Aisyah Garden. Selamat datang di channel Aisyah Garden. Dan kali ini kita akan update tentang umbi tulip black parrot yang sudah kita coba tanam dan sudah ada proses tanamnya di part 1 ya. Dan sekarang ini adalah update umbi black parrot tulip yang berumur 114 hari. Tuh, masih ada jamurnya ya. Ini udah saya lap sih, tapi masih ada juga jamurnya, ini harus dilap. Dan yang kemarin tunas yang kecil ternyata sebenarnya ada bunganya teman-teman, tapi kayaknya tidak berkembang sempurna nih ya kalau dilihat. Dan daunnya juga udah mulai melengkung. Ini lumayan tinggi juga, dan saya tadinya ngira ini bukan black parrot teman-teman, tapi ini cuman tulip parrot aja, tapi yang putih, karena nggak kelihatan waktu itu warnanya. Jadi saya agak pengennya ada warnanya gitu ya. Nah, ini udah mulai kelihatan kerut-kerut parrotnya nih, dan sudah ada kelihatan warna ungu-ungunya. Jadi ketika kelihatan warna ungunya itu saya udah mulai seneng. Wah, ini kayaknya berwarna nih tulipnya, nggak cuman putih aja gitu ya. Tulip ini memiliki tinggi kurang lebih 40 cm, lebih tinggi dari jenis tulip yang satunya lagi. Nanti bisa dilihat di video yang lain ya teman-teman. Ada 2 jenis tulip yang saya tanam di tahun ini. Kalau dilihat ya, ini kuncupnya itu bukan bulat atau lonjong gitu ya, lebih cenderung kayak pipih gitu teman-teman. Dan terus terang saya senang sekali, ini kali pertamanya bunga tulip, umbi tulip saya bisa mekar sampai segini besar. Jadi ini sudah saya keluarkan dari kulkas itu selama kurang lebih 2 mingguan ya. Karena ketika di dalam kulkas dia nggak mau keluar teman-teman. Jadi calon bunganya itu kayak nggak mau keluar, nggak mau tambah panjang gitu ya. Terus saya pikir ya sudahlah, saya masukin aja ke ruang ber-AC, tapi tetap kena sinar matahari walaupun tidak langsung, yaitu di pinggir jendela. Nah, ini ya, ini kelihatan banget di sini lekukannya, keriput-keriputnya, kruel-kruelnya itu yang berbeda dari jenis tulip yang biasa kita lihat. Ini adalah jenis tulip parrot. Megang kayak gini aja ini saya seneng banget teman-teman. Kenapa? Dia itu bentuknya dan teksturnya itu soft ya, hampir seperti bunga-bunga palsu gitu. Jadi tapi itu asli, dan ini velvet gitu loh, kayak ada bulu lembut ya, bener-bener saya amazing banget, udah speechless ya kalau mau ngomongin masalah tulip ini karena sudah selama 3 tahun saya nantikan saya bisa memegang bunga tulip kayak gini. Nah, ini yang tadinya saya berharap berbunga ya, tapi saya udah cukup seneng bahwa dia sebenarnya ada bunganya tuh teman-teman ya, itu dia. Tapi kayaknya nggak cukup nutrisi nih di umbinya, jadi dia bunganya jadi kering gitu ya. Nah, itu agak coklat-coklat, tapi sebenarnya dia berkelopak seperti parrot juga. Moga-moga nanti bisa tumbuh besar sih umbinya yang kecil ini ya. Nah, setelah 2 hari saya taruh di tempat yang lebih hangat daripada kulkas ya. Ini ternyata dia keluar warnanya teman-teman.
Nih ya, warnanya agak-agak magenta gitu. Dan saya masih nginget-nginget ini, saya kemarin tuh sebenarnya nanam tulip yang apa ya gitu, koko yang apa kira-kira ini ya gitu. Karena kalau merah, ini tulip parrot jenis apa gitu ya, saya masih mikir kalau merah apa ya, dia rokoko. Kalau rokoko kan merah ya, tapi kok ini agak magenta gitu. Cantik banget ya. Ini karena dia terlalu tinggi tangkainya, jadi saya kasih sekalian aja gantungan pot. Di situ saya ganti potnya sehingga dia bisa lebih tersangga lagi. Ini saya ambil di siang hari teman-teman, walaupun udah di setting ya, tapi emang agak susah ngambilnya. Maaf ya teman-teman, ini aslinya bagus banget aslinya. Dia ada warna hijaunya, lalu di pinggir-pinggirnya tuh, di kriwil-kriwilnya tuh ya teman-teman, dia warnanya lebih gelap. Bisa kebayang nggak sih itu gradasi warnanya gitu ya. Terus lihat kalau seriwil-seriwilnya itu kayak dahlia yang dulu saya juga udah pernah tanam. Seriwil-seriwilnya itu kayak dahlia apa, saya lupa namanya. Ini bagus banget sebenarnya ya teman-teman. Itu warnanya itu keren banget walaupun dia belum mekar sempurna. Nah, ini agak lumayan ketangkep ya warna aslinya. Cuman memang agak ya tuh teman-teman ya, itu warnanya ada hijau-hijau muda, hijau tua, terus urat-urat dari kelopaknya itu karena dia berkontur, gelombang-gelombangnya lihat ya teman-teman, ya Allah seneng banget. Nah ini akhirnya dia mekar lebih seperti tulip, sudah lebih mekar lagi. Ini keesokan harinya, ini saya karena nggak ada waktu di siang hari, saya videokan di malam hari. Dia panjang, dia nggak bisa lurus teman-teman karena mungkin sinar matahari yang saya berikan kurang. Nah ini benang sarinya ya, benang sarinya aja juga cantik banget gitu, mewah banget gitu loh teman-teman. Warna hijaunya udah mulai pudar berganti ungu. Saya seneng banget dan kayaknya saya sudah cukup yakin kalau ini adalah tulip black parrot. Beberapa orang yang menanam tulip bilang memang sebenarnya agak untung-untungan juga gitu, dia belum tentu bisa berbunga gitu ya. Tapi saya merasa sangat beruntung banget tahun ini, udah luar biasa untungnya, karena nanti ada satu lagi video tulip jenis lain yang teman-teman bisa lihat ya. Ini Masya Allah, ini ketika dia udah mulai full bloom ya teman-teman, dia udah buka gitu kelopaknya. Ini detailnya, seriwilnya bener-bener kelihatan. Dan walaupun dia jenisnya black parrot, kayaknya sih memang warnanya nggak bisa segelap yang
ada di gambar-gambar ya, kayak di sini nih, nanti kita kasih tahu gambarnya. Dan ini dia sudah mulai ada kecoklatan, kemungkinan dia udah mau layu nih teman-teman. Jadi dia kurang lebih sekitar dari mekar itu sekitar 9 harian ya. Seneng banget nih ngelihatnya. Dan dia kelopaknya kan 3 ya teman-teman, jadi karena ganjil gitu kesannya kayak apa ya, kayak triangle gitu kan ya. Beda sama bunga lain yang kelopaknya biasanya 5 gitu ya. Dia kelopaknya 3 di luar dan 3 di dalam. Terus itu tadi di dalamnya itu ada item-itemnya itu. Aduh, ini bagus banget. Lihat ya teman-teman, itu semburat-semburatnya itu dari tengah terus ke samping-samping gitu. Masya Allah. Nah, ini salah satu gambar dari beberapa jenis tulip parrot. Nih rokoko yang merah ini, dia warnanya juga 3. Nah, ini black parrot sebenarnya. Tulip itu melambangkan perfect love, cinta yang sempurna teman-teman. Jadi benar-benar tahun ini saya seperti mendapatkan cinta yang sempurna gitu dari tulip ini gitu ya. Dan benar-benar bersyukur. Ini benang sarinya udah mulai matang ya, tapi saya enggak akan serbukkan. Karena pun diserbukan, jika nanti kita tanam dari biji itu juga butuh sangat lama, bertahun-tahun, karena harus membesarkan umbinya dulu biar punya cukup nutrisi agar bisa berbunga. Jadi saya mending cari umbi lagi lah. Kalau di web ya, umbi tulip black parrot ini sebenarnya dia perennial, jadi dia bisa tumbuh sepanjang tahun. Saya agak seneng sih, karena dia beda sama jenis umbi tulip yang lainnya. Jadi sebenarnya dia bisa ditanam di dalam tanah gitu terus menerus gitu ya. Dia saya akan coba nanti tanam dia ketika dia sudah mulai coklat, daunnya sudah mulai kering. Nanti kita coba lakukan proses hidupnya si tulip ini dengan memanipulasi suhu dengan perlakuan cold treatment. Saya sih yakin seharusnya di keadaan sebenarnya dia bisa tumbuh menjulang dengan baik ya teman-teman. Cuman karena ini kayaknya kurang cahaya, jadi dia belok-belok gitu, akhirnya perlu saya kasih penyangga. Kalau dari sini kelihatan dari dasar bunganya, di belakang background benang sarinya itu warnanya putih.
Jadi kalau dilihat dari depan itu kelihatan kayak bersinar gitu dari belakang ya. Dua hari yang lalu saya kasih tidak di ruang AC, saya kasih di ruang suhu biasa sekitar 26 derajat Celcius, tapi masih tetap di indoor ya. Dan ternyata memang dia cepat mekar ya kalau suhunya udah mulai panas. Ini sebelum dia mekar saya kasih dia sinar matahari sehari, kalau ingat sehari itu sekitar 15 menit, cuman sinar matahari dari jendela aja gitu. Kalaupun sinar matahari yang agak terik gitu, itu cuman dari sinar matahari yang jatuh dari kisi-kisi jendela gitu aja. Besar bunganya kurang lebih setengah dari telapak tangan saya. Oke, teman-teman sahabat Aisyah Garden, segitu dulu update dari umbi tulip Black Parrot yang saya tanam di Indonesia dengan metode cold treatment di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Dan untuk teman-teman, ini adalah salah satu bukti bahwa kita bisa menanam tulip di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang merasa tertantang menanam tulip dan mungkin kangen banget untuk bisa megang-megang tulip ya, silahkan nanti kita coba tanam tulip tapi di akhir tahun, biasanya di bulan September atau Oktober itu umbi-umbi mulai beredar. Saran saya jangan menanam tulip dari benih biji ya teman-teman, kalau teman-teman mau langsung dapat hasilnya. Tulip ini pun bisa berbunga setelah 4 bulan ditanam, karena jenis tulip yang parrot ini adalah tulip yang late gitu. Emang dia mekarnya belakangan dibandingkan dengan jenis tulip yang biasa yang bentuknya bener-bener tulip gitu ya, yang seriwil-seriwil kayak gini, terus yang double yang kelopaknya kayak bunga mawar, double peony kayak gitu. Dia biasanya namanya double late tulip gitu. Jadi dia mekar setelah umbi-umbi atau bunga-bunga yang lain itu mekar. Jadi daffodil itu udah mekar duluan, dia mekarnya belakangan gitu ya. Ya itu jadi salah satu keseimbangan di musim semi ya. Jadi mereka mekarnya bergantian gitu, Masya Allah. Emang Tuhan menciptakan selalu ada keindahan ya di setiap musim di dunia. Alhamdulillah saat ini saya sudah bisa membungakan umbi tulip khususnya Black Parrot di Indonesia. Terima kasih teman-teman untuk supportnya. Jangan lupa bisa subscribe, like, komen, atau share jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tolong support kita dan kasih masukan ke kita, kira-kira kita perlu bikin video apa ya. Jangan lupa tulis di komen ya teman-teman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.